Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hari ini ya kita akan mempelajari yang namanya instruksi dalam kelas ya. Di sini salah satu contohnya saya ambil di judul yaitu tate kudasai ya. Tate kudasai itu artinya berdirilah ya. Nanti coba kita lihat di tabelnya ya. Oke, berikutnya. Hai, churyokushite kudasai ya. Churyokushite kudasai. Ya, jadi maksudnya artinya itu adalah konsentrasi ya. Silakan berkonsentrasi. Oke, tujuan pembelajarannya adalah memahami instruksi yang sering digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu minasan. Oke, kita lihat coba ke slide yang pertama. Kata perintahnya kite kudasai ya. Kite kudasai. Ki-nya agak dibaca panjang karena itu ada double i ya. Jadi kite kudasai. Kite kudasai. Artinya adalah dengarkanlah. Ya biasanya kalau guru-gurunya nih sering misalkan lagi nerangin pelajaran. Minasan dengarkanlah ya. Jadi dalam bahasa Jepang kite kudasai. Berikutnya, kaite kudasai. Ya, kaite kudasai. Yang artinya adalah tulislah. Ya, tulislah. Ya, misalkan gurunya meminta kalian untuk menulis sesuatu, maka guru tersebut mengucapkan minasan kaite kudasai. Ya, artinya adalah tulislah. Oke, berikutnya. Hai. Yonde kudasai. Ya, yonde kudasai. Artinya dalam bahasa Indonesia, bacalah. Ya, bacalah. Jadi misalkan sensei meminta kalian misalkan, asang yonde kudasai, ya silakan baca. Ya, seperti itu. Hai, berikutnya. Akete kudasai. Ya, akete kudasai. Artinya adalah bukalah. Ya, di sini saya contohnya buku ya, misalkan saya meminta kalian untuk buka bukunya ya. Akete kudasai ya. Tapi bisa juga misalkan saya minta tolong buka pintunya. Akete kudasai itu juga bisa ya. Hai. Kemudian berikutnya itte kudasai ya. Itte kudasai. Ingat di sini double T ya. Jadi itte kudasai ya. Itte kudasai artinya ucapkanlah ya, katakanlah. Ya misalkan sensei meminta kalian untuk mengucapkan sesuatu. Jadi minasan coba katakanlah ya. Minasan ite kudasai. Ya, ite kudasai. Hai, seperti itu. Oke, berikutnya lihatlah ya. Mite kudasai. Mite kudasai. Misalkan sensei meminta kalian untuk memperhatikan apa yang sedang sensei jelaskan di papan tulis, misalkan ya, materi yang sedang ditulis oleh sensei. Jadi sensei meminta kalian buat lihatlah ya, mite kudasai minasan, mite kudasai ya, seperti itu. Berikutnya suate kudasai ya, suate kudasai, duduklah. Duduklah ya, dalam bahasa Jepang suate kudasai. Misalkan kalian sedang jalan-jalan nih diri, tiba-tiba sensei bilang minasan suate kudasai ya, artinya duduklah ya. Kemudian berikutnya tate kudasai ya. Kalau yang tadi suate kudasai, yang sekarang tate kudasai, berdirilah ya. Misalkan kalian sedang duduk, kemudian tiba-tiba sensei meminta kalian untuk berdiri. Ya minasan tate kudasai. Jadi berdirilah. Hai. Dan yang terakhir, instruksinya adalah kite kudasai. Ya, kite kudasai. Kalau yang tadi, yang pertama kali kite kudasai ya, yang saya bilang double i, dibacanya panjang ya, di ki-nya kite kudasai. Kalau yang ini jangan sampai tertukar karena hanya ada satu i, jadi kite kudasai. Ya, artinya juga berbeda minasan. Kalau yang tadi artinya dengarkanlah, kalau yang sekarang artinya majulah atau datanglah.
minasan kite kudasai. Atau misalkan saya meminta kalian untuk menjawab pertanyaan yang saya sediakan di papan tulis. Kemudian saya meminta salah satu dari kalian untuk menjawabnya. Saya memanggil kalian misalkan, Hana-san kite kudasai. Silakan maju ke depan dan jawablah pertanyaannya. Ya, seperti itu maksudnya. Hai, minasan kite kudasai. Ya, ingat jangan sampai tertukar dengan kite kudasai. Ya, kite kudasai itu dengarkanlah. Kalau kite kudasai, datanglah atau majulah. Hai, minasan. Oke, berikutnya di sini saya tampilkan contoh-contoh dalam kalimat ya. Di sini yang pertama benda apa saja ya, kemudian kalimatnya dalam bahasa Jepang, kemudian arti dalam bahasa Indonesianya. Oke, yang pertama ada tepu ya. Di sini kalimatnya tepu o kite kudasai. Artinya dengarkanlah kaset. Jadi tepu itu artinya adalah kaset. Kemudian radio, radio o kite kudasai. Dengarkanlah radio. Radio ya dalam bahasa Indonesia radio. Ongaku o kite kudasai. Ya, dengarkanlah musik. Ya, ongaku dalam bahasa Indonesia musik. Noto. Noto ni kaite kudasai. Ya, tulislah di buku catatan ya. Di buku catatan dalam bahasa Jepang noto. Sakubun. Sakubun o kaite kudasai. Ya, tulislah karangan. Jadi sakubun dalam bahasa Indonesia artinya adalah karangan. Shukudai. Shukudai o kaite kudasai. Ya, tulislah tugasnya. Ya, jadi shukudai itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah tugas. Jadi kalau misalkan sensei mengucapkan, oh iya minasan ada shukudai ya, itu artinya saya mengingatkan ada tugas. Ya, ingat shukudai itu tugas atau PR. Ya, seperti itu. Hai, berikutnya. Oke, di sini bendanya zashi ya. Zashi o yonde kudasai. Bacalah majalah. Jadi zashi dalam bahasa Indonesia majalah. Shimbun ya, shimbun o yonde kudasai. Bacalah koran. Ya, koran dalam bahasa Jepang shimbun. Hon, hon o yonde kudasai. Hon o akete kudasai. Ya, kalau hon o yonde kudasai artinya adalah bacalah buku. Sedangkan hon o akete kudasai artinya bukalah buku. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya. Kalau yonde itu bacalah, kalau akete bukalah. Ya, kalau tadi saya mencontohkan juga bisa dipakai untuk meminta tolong ya atau instruksi, tolong buka pintunya atau bukalah pintunya. Ya, pintu itu dalam bahasa Jepang doa. Ya, doa, D-O-A, doa. Jadi kalau misalkan dibuat kalimat doa o akete kudasai, ya, bukalah pintu. Kalau yang ini bukalah buku. Ya, jadi hong dalam bahasa Indonesia artinya buku. Kemudian di sini juni peji ya, angka 12 sama peji. Jadi 12 itu angka apapun ya, boleh diganti nggak hanya 12. Peji itu artinya adalah page. Ya. Page yang minasang ya. Jadi halaman dalam bahasa Inggris kan page ya, tulisannya page. Nah, kemudian dibaca oleh orang Jepang menjadi peji. Ya, jadi ya peji. Jadi juni peji. Ya, jadi juni peji o akete kudasai. Bukalah halaman 12 atau misalkan 1 ya. Ichi peji o akete kudasai. Bukalah halaman 1 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya. Oke, mo ichido. Ya, mo ichido. Mo ichido itte kudasai. Ya, ucapkanlah sekali lagi. Jadi mo ichido itu dalam bahasa Indonesia sekali lagi. Ya. Kemudian okikoe. Okikoe itu dalam bahasa Indonesia suara yang besar ya, yang keras, yang lantang. Okikoe de ite kudasai. Ya, okikoe de ite kudasai. Ucapkanlah dengan yang lantang ya, ucapkanlah dengan suara yang lantang. Misalkan saya meminta kalian buat membaca, kemudian saya tidak terdengar apa yang kalian bacakan. Jadi saya bilangnya sumimasen, okikoe de ite kudasai. Tolong ucapkanlah dengan suara yang lantang. Kemudian ada e ya. Di sini hanya satu huruf e. E itu artinya gambar. Ya, jadi e o mite kudasai dalam bahasa Indonesia lihatlah gambar. Ya, lihatlah gambar. Ya, kemudian kokubang. Kokubang itu dalam bahasa Indonesia papan tulis. Jadi kokubang o mite kudasai. Lihatlah ke papan tulis.
Jadi ketika sensei sedang menjelaskan, kemudian salah satu dari kalian tidak fokus nih, tidak konsen, kemudian sensei bilang, "Minasan, Kokubang o mite kudasai." Ya, lihatlah ke papan tulis. Kemudian di sini minasang ya. Minasang itu artinya kalian semua, anak-anak ya, dan sebagainya. Jadi minasang tate kudasai. Anak-anak tolong berdirilah. Ya, anak-anak berdirilah. Ya, seperti itu. Mae ni kite kudasai. Majulah ke depan. Ya, mae ni kite kudasai. Mae ni kite kudasai. Ya, seperti itu. Artinya adalah majulah ke depan. Kemudian isu. Ya, isu itu dalam bahasa Indonesia kursi ya. Kalau tadi mae artinya depan ya. Isu ni suate kudasai. Artinya duduklah di kursi ya. Isu ni suate kudasai. Hai, seperti itu minasan. Berikut adalah contoh-contoh kalimat ya. Bagaimana instruksinya ya, beragam instruksi yang bisa diucapkan ya di dalam kelas selama pembelajaran oleh guru kepada murid-muridnya ya, terutama dalam bahasa Jepang. Oke, minasan, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk segala macam-macam instruksinya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.